kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. As for me and my house, we will serve you, Lord. Together, forever, we will love you more. Your love is higher than the heavens, leading us as one. Great is your unfailing love. Bersama buat aku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Shalom Bapak Ibu dengan semua pemirsa. Sampai bertemu kembali dengan kami Emerging Ministry Medan dalam acara Cakap-Cakap tentang Tuhan yang pada saat ini mengambil tema keluarga ilahi di bagian kedua. Sebelum kita mendengarkan tentang sharing berkat firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami akan memberikan pemberkatan firman-Mu bagi para pemirsa. Biarlah hamba-Mu Engkau pimpinkan dan berkatilah semua para pemirsa yang menyaksikan acara pelayanan Emerging Ministry pada Cakap-Cakap tentang Tuhan di malam hari ini, sehingga semua boleh diberkati Tuhan Yesus. Berkati di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara pemirsa, di minggu yang lampau kita telah mendengarkan bagaimana kita membangun keluarga ilahi. Semua orang ingin memiliki satu keluarga yang sangat indah, yang terbangun di dalam Tuhan, rumah tangga yang berbahagia. Minggu lampau kita telah mendengarkan 3 poin dasar bagaimana membangun keluarga ilahi. Yang pertama, berfungsi dengan baik pada otoritasnya. Yang kedua, membangun komitmen kesetiaan kepada Tuhan. Yang ketiga, yaitu keluarga yang beribadah di dalam Tuhan. 3 poin ini telah kita dengarkan di minggu yang lampau, yang merupakan dasar bagaimana kita membangun satu keluarga ilahi. Sekarang Bapak Ibu, kita akan mendengarkan 2 poin tambahan sebagai dasar pendukung bagaimana kita membentuk satu keluarga ilahi, sebagai tambahan daripada 3 poin yang lampau itu. Apa saja kedua unsur tersebut Bapak Ibu? Yang pertama, kalau kita ingin membangun suatu keluarga ilahi, kita harus menjaga kekudusan seksualitas Bapak Ibu. Ini tertulis di dalam Ibrani 13 ayat 4. Kita baca firman Tuhan. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Firman Tuhan mengatakan supaya kita menjaga dengan penuh hormat
yaitu perkawinan. Dengan cara kita jangan mencemarkan tempat tidur kita. Artinya kita tidak mengumbar nafsu kita di luar sana dengan orang yang bukan pasangan kita, Bapak Ibu. Para suami harus menjaga kekudusannya. Para istri juga harus menjaga kekudusannya. Jangan mengumbar diri dengan orang yang ada di luar sana, dengan orang yang bukan pasangan kita. Karena itu adalah suatu hal yang mesum, suatu hal yang najis di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Orang-orang sundal, orang-orang perzina tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Tuhan menginginkan setiap keluarga itu rumah tangga yang kudus. Sebab tanpa kekudusan, kita tidak bisa juga melihat kerajaan sorga. Jangankan sampai ke dalam kerajaan sorga, melihat kerajaan sorga saja tidak, Bapak Ibu. Dan Tuhan memanggil kita daripada kehidupan yang berdosa dan membawanya kepada terang yang dikuduskan oleh darahnya. Pengkudusan oleh darah Yesus tersebut yang telah dianugerahkannya kepada semua orang itu merupakan sesuatu yang sangat berharga. Yang harganya tidak dapat diukur oleh harta atau benda yang paling berharga yang ada di dunia ini, Bapak Ibu. Suatu hal yang sangat berharga kekudusan itu. Dan kekudusan ini juga harus dijaga di dalam setiap rumah tangga. Harus dijaga oleh para suami, harus dijaga oleh para istri. Tuhan benci dengan yang namanya kenajisan percabulan. Sangat benci. Tuhan menghendaki setiap orang, setiap keluarga itu kudus. Oleh karena itu, semua rumah tangga harus mempertahankan kekudusannya, Bapak Ibu. Dalam 1 Korintus 7 ayat 2-4. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya dan sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajiban terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suami. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Jadi yang berkuasa atas istri adalah suami. Yang berkuasa atas suami adalah istri. Hal ini mengikat pada yang hubungan biologis. Adalah sesuatu yang sangat memiliki peranan vital atau penting dalam hidup berumah tangga. Supaya rumah tangga itu, rumah tangga yang berkenan di hadapan Tuhan, bahwa semua para suami dan istri harus menjaga kekudusan. Apalagi di zaman sekarang, yang namanya perselingkuhan, sesuatu yang rasanya bukan lagi tabu. Banyak orang yang dengan gampang mengumbar nafsu di luar sana, mencemari tempat tidurnya. Dan kerap kali orang melakukan hal ini tanpa rasa beban. Tetapi kita setiap anak Tuhan harus menjaga kekudusan rumah tangga kita dengan sungguh-sungguh. Banyak orang terjebak di sini, bahwa yang sebenarnya ini hanyalah sebuah kenikmatan yang sementara saja. Tetapi dampaknya sangat vital.
Betapa banyak rumah tangga yang hancur berantakan gara-gara perselingkuhan. Berapa banyak anak-anak yang menjadi anak berandalan karena faktor rumah tangga yang tidak rukun antara bapak dengan mama, antara ayah dengan ibu. Rumah tangga yang hancur berantakan karena faktor perselingkuhan di luaran. Dan dampaknya adalah anak-anak. Anak-anak menjadi berandalan. Anak-anak menjadi frustasi. Akhirnya mereka hidup di dunia luar sana melakukan hal-hal yang brutal, hal-hal yang jahat. Kalau kita pikirkan sebenarnya kita mengubah hawa nafsu di luaran, itu hanya buang waktu. Ya, buang waktu. Berapa banyak rumah tangga yang akhirnya berpisah. Ya, si ayah selingkuh, menikah lagi, harus memulai rumah tangga yang baru lagi, mengurus anak yang baru lagi. Sedangkan sebelumnya dia sudah memiliki suatu rumah tangga yang indah, rumah tangga yang baik, sudah memiliki anak-anak yang sudah besar. Apa yang sudah indah sebelumnya ini tertinggalkan, memulai sesuatu lagi dari awal. Toh kalau kita pikir, puncak berumah tangga itu punya keturunan kalau kita pikir ya. Di sini kita sudah dapat keturunan, apalagi mau kita harapkan dari sini. Banyak orang tidak menyadari hal ini Bapak Ibu. Bahwa sebenarnya ketika kita mengkhianati rumah tangga, mengkhianati pasangan kita hanya mencapekkan diri kita kalau bahasa Medannya, atau meletihkan diri kita dengan sesuatu hal-hal yang panah. Dengan sesuatu hal-hal yang sementara. Mencapekkan diri kita, memulai sesuatu lagi, mengurus sesuatu lagi. Memulai satu rumah tangga yang mungkin dari awal lagi, membangun untuk berketurunan lagi. Toh juga kalau kita sudah punya istri, sudah punya keturunan, apalagi yang mau kita harapkan di luaran sana. Oleh karena itu buat semua Bapak Ibu, mari kita menyadari hal ini supaya kita tidak terjebak di ranah itu. Dua Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita di dalam takut akan Allah. Mari kita menyucikan diri kita. Menyucikan diri secara jasmani dan rohani. Sehingga menyempurnakan kekudusan Allah. Dan membentuk pribadi yang takut akan Allah. Buat semuanya pemirsa yang sedang menyaksikan acara Cakap-Cakap malam ini, ayo ambil komitmen supaya kita menjaga kekudusan rumah tangga kita secara biologis dengan tidak mengumbar nafsu kita di luar sana dengan orang yang bukan pasangan kita yang telah dipersatukan Tuhan. Perzinahan, percabulan adalah sesuatu kekejian di hadapan Tuhan, sesuatu yang sangat dibenci Tuhan. Bagaimana kisah Sodom dan Gomora dihancurkan Tuhan oleh karena kekejian dalam hal perselingkuhan, penyimpangan daripada seks.
Kami dari Imaging Ministry menginginkan Bapak Ibu semua menjaga kekudusan dalam rumah tangganya. Memang zaman sekarang godaan begitu banyak di luaran sana. Saya mengakuin itu, karena saya juga orang dunia lapangan yang aktif di marketplace, bagaimana keseharian saya berinteraktif dengan satu orang ke orang-orang lainnya. Tapi kalau kita memiliki sikap dan komitmen dalam hati kita untuk tetap memegang kekudusan tersebut, saya percaya bahwa Tuhan pasti tolong kita di situ dan memampukan kita untuk bisa menang, menolak setiap godaan-godaan yang ada. Tapi satu kuncinya, memiliki sikap hati yang menolak dengan sungguh-sungguh, berkata tidak kepada pencobaan, berkata tidak terhadap berayuan, berkata tidak terhadap gombalan dengan orang yang ada di luar sana. Memang butuh perjuangan sebagaimana Yusuf. Dia yang mengambil sikap menjauhkan diri. Jadi tidak semata-mata tengking dalam nama Yesus, roh jina, roh cabul, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak hanya semata demikian Bapak Ibu. Tapi sebagaimana satu sikap komitmen yang kuat ditunjukkan Yusuf, demikian juga kita. Jadi kita harus mengambil sikap menolak, menjauhkan diri daripada hal tersebut. Kita bisa berkata tidak, oh tidak, saya katakan tidak kepada rayuan. Buat suami-suami, saya katakan tidak kepada rayuan wanita yang ada di luaran dalam nama Yesus. Lalu kita mengambil sikap menjauhkan diri, bukan mendekat-dekat. Jangan kita coba-coba menyerempet kepada arena-arena perjinahan. Jangan kita coba-coba menyerempet kepada arena-arena hawa nafsu. Karena kita tidak cukup kuat di situ. Daud saja tumbang, jatuh ke dalam pencobaan tersebut karena dia mencoba melihat, mengamatin. Dia tidak menjauhkan diri daripada wilayah pencobaan yang buat dia berpeluang jatuh ke perjinahan itu. Tapi dia lihat, dia amat-amatin. Nah, orang banyak jatuh nggak spontanitas Bapak Ibu, tapi dia coba berikan sedikit celah. Dia lihat, dia pikir-pikir, sehingga itu akan memberikan kesempatan yang lebih besar untuk memberikan pengaruh yang lebih besar kepada dirinya, sehingga peluang seseorang itu jatuh semakin besar Bapak Ibu. Jadi untuk hal ini harus ada sikap tegas Bapak Ibu. Tidak ada alasan pembenaran bagi kita untuk membenarkan diri selingkuh di luaran, mengkhianati pasangan hidup kita. Kita tidak ada alasan untuk mempersalahkan suami kita, istri kita dengan berbagai alasan apapun untuk membenarkan diri kita Bapak Ibu. Oh, Tuhan tidak butuh alasan argumentasi apapun Bapak Ibu. Bagaimanapun keadaan pasangan hidup kita, bagaimana karakter, temperamental daripada suami atau istri kita, itu tidak menjadi alasan. Bagaimana kekurangan suami kita, bagaimana kekurangan istri kita, itu tidak menjadi alasan. Bagaimanapun keadaan pasangan hidup kita harus menghormatinya Bapak Ibu.
kita harus menghargainya. Kita harus menjaga kekudusan pernikahan kita. Karena pernikahan kita, pernikahan yang terbentuk di dalam nama Tuhan, bukan di dalam nama manusia. Tanpa kekudusan dalam rumah tangga, Tuhan tidak bisa bekerja. Tapi Tuhan akan berdaulat dan berkarya dengan luar biasa di dalam setiap keluarga yang menjaga kekudusan. Dan Tuhan sangat tertarik dengan rumah tangga yang menjaga kekudusannya di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita semua menjaga kekudusan di dalam rumah tangga kita. Jangan kita cemarkan tempat tidur kita dengan berbuat jinah di luar sana, Bapak Ibu. Hargakan rumah tangga kita, hargakan pasangan hidup kita, hargakan anak-anak kita. Rumah tangga kita ini sesuatu yang sangat berharga. Perzinahan itu tidak memberikan kebahagiaan, kepuasan sesaat mungkin, tapi keindahan tidak, kebahagiaan tidak. Yang kedua, bagaimana membangun keluarga ilahi adalah memegang teguh janji pernikahan. Suatu rumah tangga dipersatukan di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Satu rumah tangga terbentuk, dibangun di dalam nama Tuhan. Apa yang sudah dibangun dan dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia, Bapak Ibu. Seperti Markus 10 ayat 9 yang berkata, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Markus 10 ayat 9. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tuhan yang menyatukan rumah tangga, Bapak Ibu. Betapa indahnya satu rumah tangga itu, bahwa ternyata rumah tangga itu bersatu karena dipersatukan Tuhan, bukan dipersatukan oleh manusia, tapi Tuhan. Ada otoritas Tuhan yang bekerja mempersatukan satu rumah tangga sehingga salah rumah tangga tersebut. Ini sesuatu yang sangat berharga, Bapak Ibu ya. Luar biasa. Jadi setiap keluarga harus memegang teguh janji pernikahan. Roma 7 ayat 1 sampai 3. Roma 7 ayat 1 sampai 3. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Wow, haleluya. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain.
Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Jadi dikatakan bahwa seseorang terikat dengan pasangan hidupnya kalau pasangan hidupnya tersebut masih hidup. Tetapi apabila pasangan hidupnya itu sudah meninggal dunia, maka pasangan hidup yang masih hidup ini terbebas daripada ikatan itu karena tidak ada lagi ikatan itu yang mengikat. Jadi istri terikat kepada suami selama suaminya masih hidup. Ini firman Tuhan berkata, Bapak Ibu. Jika seorang istri menikah apabila suaminya masih hidup, firman Tuhan berkata itu berzina. Ini jelas ayat 3-nya berkata, Bapak Ibu, Roma 7 tadi. Roma 7 ayat 3-nya. Jadi selama suaminya hidup ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum. Jadi kalau suaminya sudah meninggal, si istri bebas dari hukum. Sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Jadi firman Tuhan berkata dengan tegas untuk memegang janji pernikahan tersebut, karena janji itu mengikat selama pasangan hidup itu masih hidup, Bapak Ibu. Satu Korintus 7 ayat 10 sampai 11. 1 Korintus 7 ayat 10 sampai 11. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Paulus berkata, bukan aku, tetapi Tuhan berkata supaya seorang istri jangan menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami. Jadi kalau istri menceraikan suami, istri harus hidup tanpa suami. Atau berdamai dengan suaminya. Jadi pilihannya dua. Kalau istri bercerai dengan suami, pilihannya dua. Si istri hidup tanpa menikah lagi, atau berdamai kembali dengan suaminya. Lantas apakah dengan demikian suami-suami bebas? Tidak. Firman Tuhan berkata, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Jadi firman Tuhan juga berkata dengan tegas kepada kedua belah pihak. Tadi dikatakan kalau seorang suami masih hidup, istri masih terikat hukum dengan suaminya. Jadi kalau suaminya masih hidup, perempuan menikah, berarti perempuan berzina. Tetapi sebaliknya bahwa laki-laki juga terikat hukum pernikahan. Haleluya. Jadi istri tidak boleh menceraikan suami. Dan suami juga tidak boleh menceraikan istri, Bapak Ibu. Jadi bagaimana kalau pasangan hidup kita tidak cocok dengan kita?
doakan. Apakah kita bisa berkata, oh pasangan hidupku nggak cocok lagi, tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga kami. Jangankan suami dengan istri yang berbeda, bapak ibu dengan kita, pasang sebagai saudara kandung kita pun kerap kali kita tidak cocok. Bahkan kita dengan orang tua yang melahirkan kita juga kerap kali tidak cocok. Pernikahan bukan cocok atau tidak cocok sebagai dasar untuk dipertahankan. Tapi pernikahan dipertahankan karena kepatuhan dan penundukan diri kepada Tuhan yang telah mempersatukan kita dalam satu pernikahan. Teringat saya waktu baru awal menikah, bagaimana saya harus memaksa diri untuk bisa menyelesaikan perbedaan-perbedaan sikap dengan pasangan hidup saya, bahwa hal itu tidak mudah. Lalu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan ternyata pernikahan itu nggak gampang. Ternyata pernikahan itu adalah pembentukan pribadi kita kepada karakter yang baru. Tuhan, aku dengan istriku banyak perbedaan sikap. Lalu dalam hati saya timbul satu pernyataan ya. Timbul satu pernyataan dalam diri saya, dalam hati saya yang berkata demikian. Pernikahan harus dipertahankan karena kita harus bertanggung jawab terhadap keputusan kita yang telah memutuskan untuk menikah dengan pasangan hidup kita. Wow. Ternyata saya harus bertanggung jawab dengan keputusan saya. Karena pertanggungjawaban saya untuk pertahankan pasangan hidup saya bukan sebatas pertanggungjawaban kepada manusia, tapi pertanggungjawaban kepada Ilahi, kepada Tuhan Yesus yang telah mempersatukan. Karena firman Tuhan berkata, apa yang telah dipersatukan Tuhan, berarti ada pertanggungjawaban kepada Tuhan yang harus kita pertanggungjawabkan di dalam wadah pernikahan kita. Suatu pertanggungjawaban yang kita pertanggungjawabkan mengenai pasangan hidup kita, Bapak Ibu. Sebagaimana buruknya pasangan hidup kita, kita harus mengasihinya. Kita harus mendoakannya. Sebagaimanapun rasanya kita tersakiti oleh pasangan hidup kita, kita harus mengasihinya. Kita harus mendoakannya. Sebagaimanapun tidak cocoknya mungkin, kita harus berjuang untuk bisa saling menerima dalam perbedaan-perbedaan tersebut. Bagaimanapun pasangan hidup kita, doakan. Oh, saya sudah doakan, belum juga berubah. Doakan. Oh, saya sudah capek mendoakan. Doakan terus. Oh, sudah saya hampir tidak mampu lagi. Tetap kasihi, tetap doakan Bapak Ibu. Karena setiap orang yang percaya, mujizat pasti terjadi. Tidak ada yang terlalu sukar untuk diubahkan Tuhan. Hati seorang raja besar, Raja Fir'aun, sanggup diubahkan Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel sehingga mereka bisa keluar dari Mesir.
Jadi mari doakan pasangan hidup kita, Bapak Ibu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berapa banyak kesaksian yang saya sudah dengarkan, bagaimana seorang istri begitulah berjuang, berdoa terus menerus, berdoa untuk suaminya, yang sekalipun mungkin suaminya sangat, kita katakan maaf, bajingan sekali, tetapi pada akhirnya Tuhan jamah, Tuhan ubahkan, dan Tuhan pakai untuk hamba Tuhan. Demikian juga suami-suami, bagaimana saya menyaksikan kisah-kisah para suami yang berdoa untuk istri-istrinya, sehingga Tuhan juga bisa ubahkan istrinya, dan Tuhan pakai menjadi hamba Tuhan dan melayani Tuhan. Jadi pertanyaannya, apakah kita sudah mendoakan pasangan hidup kita? Oh, saya sudah doakan suami saya, oh saya sudah doakan istri saya. Terlepas daripada hal itu, apakah kita juga sudah menempatkan diri kita sebagai pasangan hidup yang menunjukkan karakter-karakter yang mulia di hadapan pasangan hidup kita? Hai para istri, tunduk kepada suami. Apakah kita sudah menundukkan diri pada suami? Jangan-jangan dominan kita selalu merepet kepada suami. Mempersalahkan, mengutuk suami. Demikian juga para suami. Apakah kita juga sudah menunjukkan sebagai imam bagi rumah tangga kita? Terlepas daripada kalau kita memang sudah berdoa, puji Tuhan. Tapi kita juga harus memenangkan pasangan hidup kita dengan kita menunjukkan perilaku yang mulia, yang menunjukkan bahwa kita anak-anak Tuhan, sehingga pasangan hidup kita melihat ada satu hidup yang berbeda yang dilihat, sehingga hal itu menjadi satu yang sangat menarik bagi pasangan hidup kita, dan akhirnya pasangan hidup kita datang kepada Tuhan. Karena firman Tuhan di minggu yang lampau, Keluarga Ilahi bagian 4 pertama, firman Tuhan berkata, hai para istri, hendaklah kau berdandan dari dalam, yaitu dari perilaku-perilaku, sehingga kalau ada suami yang belum mengenal firman Tuhan, mereka dimenangkan lewat perilakumu. Demikian firman Tuhan berkata. Hal ini juga berlaku sebaliknya untuk para suami. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk Tuhan pulihkan. Oh, mungkin pasangan hidup saya sudah menikah lagi. Tidak ada yang mustahil untuk Tuhan pulangkan kembali. Aku benci kali dengan pasangan hidupku. Dia sudah sangat menyakitiku. Firman Tuhan berkata, ampuni. Orang yang tidak mengampuni, maka orang tersebut juga tidak diampuni. Bagaimana mungkin kita katakan, aku memuji Tuhan, aku menyembah Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan, tapi satu sisi kita benci kepada pasangan hidup kita, dan kita tidak melepaskan pengampunan. Sama dengan nol. Karena firman Tuhan berkata, bagaimana mungkin mereka berkata mengasihi aku, kalau mereka juga membenci saudara-saudaranya? Bagaimana mungkin kita berkata, aku mengasihi Tuhan, tapi satu sisi kita membenci pasangan hidup kita? Kalau kita membenci saudara-saudari kita, artinya juga membenci pasangan hidup kita, maka kita juga tidak akan diampuni Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, orang yang tidak mengampuni, maka dosanya juga tidak akan diampuni. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika dosa kita tidak diampuni, landingnya kemana? Kita bisa jawab. Hatiku sudah terlalu sakit oleh perbuatannya, begitu jahatnya, begitu bejatnya, begitu mengecewakannya dia kepada saya. Tidak layak dia diampuni, tidak layak dia untuk diberkati.
Tidak layak dia untuk diterima. Mari kita sadari bagaimana dosa kita di hadapan Tuhan. Dosa perbuatan jahat kita, ganjarannya kebinasaan. Pun itu diampuni Tuhan. Jadi lantas layaklah kita mengampuni pasangan hidup kita kalau hanya sebatas menyakiti hidup kita, bukan membinasakan kita. Buat bapak, buat ibu, bagaimanapun beratnya permasalahan rumah tanggamu, tundukkan diri di hadapan Tuhan. Hargakan janji pernikahan tersebut di hadapan Tuhan. Undang Tuhan supaya berkarya dan otoritas di dalam rumah tanggamu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan supaya diubahkan. Lepaskan pemberkatan kepada pasangan hidup kita. Jangan kita menyimpan satu kebencian kepada pasangan hidup kita, karena ini menjadi celah bagi si iblis untuk merongrong rumah tangga itu lebih rusak lagi. Tutup celah dengan melepaskan pengampunan. Katakan, aku mengampuni istriku, aku mengampuni suamiku. Bagaimanapun keadaan suamiku, aku ampuni di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimanapun keadaan istriku, aku berkata Tuhan, aku memberkatinya, aku mengampuninya. Bapak Ibu, berdoa buat pasangan hidup kita. Tuhan, mari Engkau bekerja dalam rumah tangga kami untuk menjaga rumah tangga ini supaya tercipta satu rumah tangga yang utuh. Kita bisa berdoa demikian, Bapak Ibu. Daripada kita melepaskan keluh kesah, rasa capek, rasa kebencian yang selalu diumbarkan, lebih baik melepaskan pemberkatan kepada pasangan hidup kita. Melepaskan pengampunan kepada pasangan hidup kita, Bapak Ibu. Karena itu jauh lebih berarti, jauh lebih berharga di hadapan Tuhan. Sehingga itu jalan bagi Tuhan untuk Tuhan berdaulat dalam rumah tangga kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Mari Bapak Ibu, pegang teguh janji pernikahan tersebut. Berjuanglah. Katakan tidak kepada perpisahan perceraian. Rasanya capek, mungkin capek ketika sedang terguncang. Tapi dalam hal tersebut, undang Tuhan bekerja dalam rumah tangga kita. Saya percaya Tuhan pasti berkarya. Ayat penutup. Jepanya 3 ayat 20. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Haleluya. Tuhan akan membuat kenamaan dan memulihkan keadaan kita di depan orang-orang di luar sana. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu. Tapi dengan catatan, hargakan janji pernikahan, pegang di dalam Tuhan, sehingga rumah tangga kita menjadi rumah tangga ilahi. Bagaimana membentuk rumah tangga ilahi?
Yang pertama, berfungsi dengan baik pada otoritasnya, itu minggu lampau. Membangun komitmen kesetiaan kepada Tuhan. Yang ketiga, keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Yang keempat, menjaga kekudusan dalam rumah tangga. Yang kelima, memegang teguh janji pernikahan. Demikian pelayanan kami Bapak Ibu dari Imaging Ministry Medan pada acara cakap-cakap tentang Tuhan malam hari ini, tentang keluarga ilahi. Kami di Imaging Ministry, kami berharap biarlah Bapak Ibu semua diberkati. Apabila ada rumah tangganya pada saat ini sedang dalam keadaan tidak baik, tidak rukun, tetap hargakan Tuhan. Pegang janji pernikahan. Pegang kekudusan. Jangan rusak rumah tangga itu. Undang Tuhan berdaulat. Mungkin terlalu berat, tetapi Tuhan bisa ubahkan semuanya. Terima kasih sudah mengikuti acara kami. Dan silakan saksikan acara kami untuk malam berikutnya. Buat kesetiaan Bapak Ibu dan Saudara pemirsa malam hari ini, kami Imaging Ministry mengucapkan terima kasih. Dan sebagai penutup kami Imaging Ministry ingin berdoa buat semua para pemirsa, Bapak Ibu yang khususnya sedang mengalami rumah tangga yang diguncang. Kita bersatu dalam doa, kita angkat tangan kita. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, pada saat ini kami Imaging Ministry membawakan pelayanan tentang bagaimana membentuk keluarga ilahi Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat semua para pemirsa yang pada saat ini ada rumah tangga yang tidak rukun, yang tidak harmonis, yang sedang terguncang, bahkan yang diambang perceraian. Kami berdoa, Tuhan mari kasihi mereka, Tuhan mari berkarya mereka. Engkau yang menjaga setiap rumah tangga, sehingga rumah tangga tersebut tetap bersatu Tuhan. Jangan biarkan adanya perceraian di antara keluarga yang sudah terbentuk di dalam Engkau. Mari kuatkan para suami, mari kuatkan para istri, supaya mereka bisa menjaga kekudusan, bisa memegang janji teguh pernikahan yang sudah Engkau persatukan tersebut. Tuhan, mari beri kekuatan ilahi bagi mereka Tuhan. Para suami bisa Tuhan, para istri bisa, mereka bisa menjaga kekudusan Tuhan. Demikian juga mereka Tuhan bisa menjaga janji pernikahan tersebut. Kalau ada Bapak yang sudah masuk ke pengadilan untuk perceraian, mari rukunkan mereka kembali Tuhan. Mari persatukan mereka kembali. Ada hati yang berdamai bagi mereka Tuhan. Bagi mereka yang sedang berselisih, Tuhan mari berikan kesehatian bagi mereka Tuhan. Berkati para setiap keluarga-keluarga yang menyaksikan program kami ini. Biarlah semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Rukunkanlah para suami, para istri pada anak-anak. Rukunkanlah setiap keluarga-keluarga rukun di dalam Kristus. Dan bawa setiap keluarga-keluarga Tuhan menjadi keluarga-keluarga yang memuji-Mu, menyembah-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu, dan boleh melayani Engkau Tuhan. Kami kasih setiap para pemirsa Tuhan. Tolong mereka di dalam pergumulan rumah tangga mereka. Biarlah rumah tangga Engkau pulihkan kepada segala kebaikan-Mu Tuhan. Tidak ada perceraian, tidak ada kebencian Tuhan. Suami-suami mampu melepaskan pengampunan dan pemberkatan kepada istri. Demikian juga dengan istri Tuhan mampu melepaskan pengampunan dan pemberkatan kepada suami-suaminya. Para orang tua mampu melepaskan pemberkatan buat anak-anak Tuhan. Demikian juga para anak-anak Tuhan. Biarlah semuanya Engkau pulihkan Tuhan Yesus. Tuhan, kami Imaging Ministry mengasihi para pemirsa Tuhan. Berkati setiap rumah tangga yang pada saat ini sedang terguncang atau sedang berselisih Tuhan. Berkati pulihkan setiap rumah tangga yang kacau Tuhan. Kembalikan setiap pasangan hidup yang telah pergi lama Tuhan. Pulihkan setiap pernikahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Belas kasih-Mu bagi semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami serahkan semua pemirsa kepadamu. Berkaryalah Tuhan, biarlah Engkau memberkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan, kami boleh melayani Engkau. Biarlah semuanya demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati Amazing Ministry di setiap pelayanan kami katakan semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Serve you, Lord. Together, forever, we will love you more. Your love is higher than the heavens, needing us, that's why. Great is your unfailing love. Bersama buat aku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala